Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 14 November. Hari Minggu biasa, pekan ke-33. Semoga kita semua bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, melalui pengorbanan putramu di kayu salib, Engkau berkenan untuk menyelamatkan umat manusia di sepanjang zaman. Dampingilah kami untuk tetap setia mengikuti putramu, sehingga kelak kau ikut sertakan dalam perkumpulan para pilihanmu di surga. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 24 sampai 32. Marilah kita baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak. Hanya Bapa yang tahu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita masih kecil pasti kita pernah ditakut-takuti. Entah oleh orang tua kita, kakak-kakak kita yang lebih besar, maupun mungkin kakek nenek kita. Ketika kita mau keluar rumah supaya kita tidak pergi, mereka menakut-nakuti kita kalau malam hari itu nanti ada hantu yang akan menculik kita. Atau dari film-film dan juga acara-acara di televisi. Kita juga mendapatkan sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi pada diri orang yang sudah meninggal. Kebanyakan dalam film-film itu mengisahkan arwah-arwah bergentayangan yang mengganggu orang yang masih hidup. Secara tidak sadar muncul ketakutan dalam diri kita mengenai hidup sesudah kematian itu. Kita tidak tahu apa persisnya yang akan terjadi pada diri kita. Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku besok boleh hidup berbahagia bersama Allah Bapa di surga? Apakah dosa-dosaku yang banyak itu dapat diampuni oleh Tuhan yang Maha Rahim? Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan pada akhir tahun liturgi, seperti bacaan pada hari Minggu biasa ke-33 ini, mengisahkan mengenai akhir zaman.
Kita lihat dalam bacaan yang pertama. Di sana digambarkan bahwa pada akhir zaman orang-orang mati itu akan dibangkitkan dari kubur untuk menerima pengadilan dari Allah. Orang-orang akan dipisahkan menurut perbuatannya. Dan dalam sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan Injil, juga memberikan gambaran yang kurang lebih mirip. Matahari akan menjadi gelap, lalu bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, para malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Pertanyaan kita, perasaan apa yang muncul dalam hati kita ketika kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan mengenai akhir zaman atau hidup sesudah kematian itu? Apakah juga muncul ketakutan yang sama sebagaimana kita melihat film horor atau tayangan mengenai dunia orang mati di televisi? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Katekismus Gereja Katolik menyebut 3 kemungkinan tempat bagi orang yang sudah meninggal, yaitu surga, api pencucian, dan neraka. Sebagai orang beriman, kita boleh yakin bahwa melalui pembaptisan kita mengambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sewaktu kita dibaptis, kita ikut ditenggelamkan dalam kematian Tuhan Yesus, tapi sekaligus juga kita ambil bagian di dalam kebangkitannya. Yesus Kristus adalah jaminan hidup kita. Dikatakan dalam bacaan kedua hari ini menegaskan bahwa Kristus mengorbankan dirinya, dan pengorbanannya ini membuahkan penebusan bagi semua umat manusia. Dengan demikian, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi kita, karena kita akan bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri. Maka yang perlu kita lakukan dalam hidup kita saat ini adalah setia, tekun kepada Kristus, dan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita masing-masing. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.